Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Kita jumpa kembali pada pelajaran fikih. Pelajaran fikih kali ini jual beli yang haram di halaman 85. Sebelum kita mulai belajar, kita seperti biasa baca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Baik anakku, lanjut jual beli yang haram. Ya, jual beli yang haram. Menurut syariat hukum Islam, jual beli yang dilarang, diharamkan adalah jual beli barang-barang yang dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan pada diri sendiri maupun lingkungan kita. Contoh, jual beli terlarang yaitu jual beli ganja, morfin, ekstasi, minuman-minuman keras, barang hasil curian atau jambret oleh merampok, dan barang kotor atau barang najis semua. Hukum jual beli benda-benda tersebut adalah haram dan tidak sah. Syariat Islam melarang jual beli tersebut karena A. merusak moral atau fisik, baik bagi penjual maupun pembeli. Kemudian B. mengakibatkan terciptanya ketidaktenangan, ketidaktentraman umum, ya. Dan C. tergolong barang najis yang diharamkan Islam. Di samping bentuk jual beli yang jelas terlarang menurut syariat Islam, ada bentuk-bentuk jual beli yang sebenarnya sah menurut Islam, tetapi dilarang untuk dilakukan. Barang-barang yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, membeli barang karena takut barang tersebut akan dibeli orang lain. Kemudian B, membeli barang yang sudah dibeli orang lain dan masih dalam ikatan perjanjian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhihi. Ya, la bai'u, ya. La yabi'u ba'dukum ala bai'i akhihi. Rawahul Bukhari. Artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian membeli sesuatu barang yang sudah dibeli orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian C, membeli barang yang belum diketahui berapa harga pasarnya atau harga umumnya untuk mencari keuntungan lebih. Menjual barang yang belum diketahuinya harga pasar dikhawatirkan dapat merugikan penjual jika harga di pasar ternyata lebih mahal daripada di tempat jual beli yang sedang berlangsung atau sebaliknya. D, membeli barang untuk ditimbun agar suatu saat nanti mendapat keuntungan banyak. Itu yang tidak boleh. Ya, agama Islam melarang umatnya melakukan praktek menimbun barang. Mengapa? Menimbun barang dapat menimbulkan efek tidak baik atau negatif terhadap perekonomian suatu negara. Penimbun barang mengeluarkan barang timbunan untuk dijual menunggu situasi sulit, ketiadaan barang di masyarakat. Nah, ketika keadaan perekonomian sulit, banyak permintaan,
tetapi barang tidak ada. Nah, penimbun berkesempatan mengeluarkan barang atau menjual dengan menetapkan harga yang berlipat ganda sehingga meraup keuntungan yang banyak. Praktek semacam itu jelas merugikan, baik secara perorangan maupun dalam lingkup yang luas, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang jual beli barang dengan motif menipu, timbangan atau takarannya, guna memperoleh keuntungan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Jual beli barang dengan menipu bertentangan dengan dasar jual beli, yakni jual beli harus dilakukan atas dasar saling rela dan jujur. Jual beli hasil tanaman yang belum waktunya untuk dipanen disebut sistem ijon. Islam melarang jual ijon karena terdapat ketidakpastian dan mengandung unsur merugikan. Jadi tanaman tersebut belum waktunya panen, tapi sudah sudah ditaksir sama si pembeli, dan si penjualnya juga menerima gitu ya. Tapi itu tidak baik. Karena apa? Khawatir ketika pas panen bisa terkena nanti akhirnya dua-duanya, paling yang si pembeli yang merasa rugi karena mungkin panenannya tidak sempurna, rusak. Nah, seperti itu dikhawatirkan, maka diharamkan jual beli tersebut. Kemudian 87, Amir membeli kelereng dari Nanda. Mereka sudah sepakat dan Amir siap membayar. Ternyata uang Amir ketinggalan sehingga ia pulang mengambil uang. Selama Amir pulang, Rudi ingin membeli kelereng Nanda. Setelah sepakat harga, kelereng diberikan Nanda kepada Rudi. Bagaimana pendapatmu tentang jual beli yang mereka lakukan? Nah, jual beli yang mereka lakukan adalah haram, tidak boleh, karena sudah dibeli. Amir sudah sudah membeli, siap membayar, tapi ternyata uangnya ketinggalan. Makanya jadi ketika Amir mau mengambil uang, dijual kembali itu sama si Rudi. Itu tidak boleh, dilarang karena udah sepakat dibeli oleh Amir. Kemudian halaman 87 masih khiyar atau hak memilih atau membatalkan jual beli. Khiyar khiyar yaitu hak memilih. Pernahkah ibu bapakmu membelikan baju atau sepatu di sebuah toko tanpa mengajakmu? Bagaimana seandainya sepatu atau baju yang dibeli ibu atau bapak itu ternyata tidak pas di badan atau kakimu? Bagaimana perasaanmu saat itu? Pasti kecewa, menangis, atau marah dengan barangnya. Atas peristiwa tersebut, yaitu apa yang sebaiknya dilakukan orang tuamu? Nah, ini namanya nanti khiyar. Pengalaman seperti tersebut sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan peristiwa itu terkadang menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan kekecewaan pada salah satu pihak, terutama pembeli. Agar peristiwa seperti itu tidak terulang lagi, Islam mengatur masalah tersebut dengan istilah khiyar. Apa itu khiyar? Pengertian khiyar secara bahasa, khiyar berarti memilih atau pilihan. Menurut syariat Islam, khiyar adalah hak untuk memilih salah satu di antara dua hal, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli. Dari pengertian khiyar ini diperoleh kesimpulan bahwa Islam memperbolehkan seseorang untuk membatalkan akad jual beli baik dari penjual maupun si pembeli. Bagaimana jika seandainya salah satu pihak tidak menerima pembatalan tersebut? Islam mengatur semua proses dalam jual beli
agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adanya khiyar ini bertujuan agar agar kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli mempertimbangkan kebaikan atau kemaslahatan masing-masing, sehingga tidak terjadi penipuan atau penyesalan di kemudian hari. Kemudian di halaman 88, khiyar memiliki tiga jenis, 3 macam khiyar. Khiyar dibagi menjadi 3 macam, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh masing-masing khiyar, nanti Pak Malik lanjutkan di video selanjutnya, di video fikih selanjutnya. Pak Malik akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.